Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan terus pelajaran kita. Kali ini tema kita adalah mengenai ibadah. Ibadah di sini termasuk penyembahan ya, termasuk korban persembahannya. Nah, kenapa kita mengambil tema ibadah ini? Saya mulai dulu dengan suatu masalah lah, katakan begitu, dalam dunia kekristenan saat ini, di mana khotbah-khotbah mengenai penyembahan ini, terutama dari ya katakanlah orang-orang yang berlatar belakang musik ya, selalu mengatakan seolah-olah manusia diciptakan untuk menyembah Tuhan. Ya, itulah yang penting katanya, yang lain enggak ya. Udah gitu pemahaman tentang penyembahannya pun ya terkaitlah dengan nyanyi itu kan. Muji Tuhan dalam arti nyanyi, angkat tangan, apa semuanya. Ya, bahkan ada yang lebih jauh lagi mengatakan di sorga katanya nggak ada khotbah katanya. Saya nggak tahu konsepnya mengenai surga ini apa. Maksudnya apakah letak geografis tertentu ataukah suatu dimensi tertentu, saya nggak tahu. Pokoknya dibilang nggak ada khotbah di sana. Dan yang ada menyembah, karena katanya kalau dengar khotbah bosan. Saya rasa nyanyi-nyanyi seru selama-lamanya pun apa nggak bosan juga itu kalau begitu. Nah, mari kita, karena masalah-masalah seperti ini, saya terbeban menyampaikan tema kita ini. Barangkali beberapa kali kita buat ini, karena kita akan belajar dari Kejadian sampai kitab Wahyu ini ceritanya ya. Jadi saya tadi bersaksi dulu sedikit ya, supaya jangan nanti orang menyangka bahwa saya tidak suka bernyanyi, menyembah-nyembah dengan bahasa roh seperti itu ya. Karena kami pada waktu merintis itu, saya yang main gitar ya, mulai 8 orang tahun 90 itu, sampai akhirnya jadi ratusan kali. Ya, saya suka sekali, saya main gitar waktu sendiri. Mulai 8 orang kita menyembah Tuhan. Kadang-kadang ibadah 3 jam itu sangat sedikit sekali ya. Kita nyanyi, muji, menyembah Tuhan, bahasa roh dan semuanya ya. Terjadi banyak juga mujizat ya, penyembuhan dan sebagainya. Dan dalam kehidupan pribadi saya juga sampai saat ini, saya menyediakan waktu juga untuk banyak katakanlah menyembah Tuhan dalam pujian, dalam bahasa roh, dalam meditasi firman. Ya, 2-3 jam dalam setiap hari itu termasuk sedikit lah ya. Nah, jadi saya mengatakan kesaksian ini supaya nanti jangan orang mengatakan bahwa ini karena dia nggak tahu nikmatnya gitu lah, memuji menyembah Tuhan dalam bahasa roh, pujian-pujian, penyembahan. Bukan, kami biasa begitu ya. Dari tahun 80 pun juga waktu persoalan-persoalan saya sudah tukang main gitar lah, kata teman-teman, dia senang kalau saya main gitar untuk muji menyembah Tuhan, semangat katanya. Tapi saya ingin hari ini kita pahami dulu apa maksudnya ibadah ini, di mana tempatnya ini ibadah ini dalam rencana Bapa. Karena jadi oke lah, kita masuk aja dulu langsung ya mengenai rencana Bapa. Kita akan bahas 3 poin ya, karena ini pelajaran dari Kejadian Wahyu ini ya. Jadi 3 poin aja kita bahas nanti hari ini. Rencana Bapa, yang poin kedua mengenai orang yang pertama kali melakukan penyembahan itu atau ibadah, Kain dan Habel. Kemudian Nuh ya, dengan Abraham kalau sempat nanti ya. Jadi sebelumnya kita harus dulu tahu rencana Bapa itu. Ya, kita tahu dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 29, tapi dia digenapinya itu dalam jangka waktu yang atau dispensasi ya. Saya mau singgung dulu sedikit dispensasi ya sebelum masuk dulu Kejadian 1 ini. Karena tanpa pemahaman akan dispensasi akan sulit juga kita memahami ya. Dispensasi ini istilah Yunaninya oikonomia, ini adanya di 1 Timotius ya, pasal 1 ayat 4, 1 Timotius 1 ayat 4 kayaknya ya. Jadi di situ dispensasi ini artinya cara Bapa memperlakukan umat Tuhan dalam suatu kurun waktu atau periode waktu tertentu. Saya membagi dari Kejadian Wahyu ini kurun waktu 7 ya.
Pertama zaman Adam, ya, dari mulai Adam itu sampai kepada manusia dimusnahkan oleh air bah, ya. Ini satu kurun waktu yang saya menamakannya dispensasi Adam lah, karena dia bapaknya, ya. Cara penyembahannya pun di sini ada, ya. Dan kemudian yang Nuh, dispensasi yang kedua itu Nuh, ya, karena dia bapaknya, ya. Kemudian setelah itu putus ini dispensasi dengan kacaunya Babel itu, penghukuman Tuhan, ya. Biasanya setiap dispensasi itu ada penghakiman selesainya. Baru masuk dispensasi yang saya sebut dispensasi Abraham, ya, karena di sini Abraham dipanggil dan dia mulai Tuhan bekerja untuk menyelamatkan. Kemudian dispensasi Musa, kan di sini ada perjanjian, ya, antara Yahweh dengan bangsa Israel. Dan kemudian satu lagi berikut, ini sudah yang 1, 2, 3, 4, 5. Dispensasi yang kelima itu gereja, ya. Gereja juga nanti kita akan lihat, ya, karena gereja sudah jatuh, jadi kita akan bahas itu nanti. Karena ini kita selalu bahas terkait dengan penyembahan. Karena tiap-tiap ibadah itu tiap zaman beda-beda dia ungkapannya, ekspresinya, ya. Kemudian yang berikut zaman kingdom, ya, ketika Tuhan datang menegakkan kerajaannya di bumi ini, gereja pemenang memerintah di bumi. Ini ya kita sebut zaman kingdom. Penyembahannya ada lagi, karena di sini Rasul Yohanes mendapat pewahyuan di dalam Wahyu pasal 4 pasal 5 itu mengenai penyembahan. Di situ ada poinnya, ya. Ada di situ kan tahta, di situ inilah sorga itulah, kerajaan sorga itu, ya. Ada di situ 4 makhluk, ada 24 roh dan sebagainya, penyembahan di situ. Kemudian di dispensasi yang terakhir ini diputus dengan lautan api nih, masuk langit dan bumi yang baru. Di sini pun ibadah juga, ya. Jadi, tapi makanya kita melihat lah, ya, dari zaman ke zaman ini rencana Bapa ini, ya. Dan peranan ibadah itu di mana tempatnya. Karena tujuan Tuhan bukan manusia itu nomor 1 menyembah dia, bukan. Nanti kita melihat, mari kita lihat dulu Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, ya. Kita baca dulu di sini, ya, supaya kita ini dulu. Berfirmanlah Allah, saya pakai terjemahan LAI, ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, baik. Mari kita lihat dulu poin-poin di sini yang sangat-sangat penting, ya, untuk memahami rencana Bapa ini. Pertama, di sini bahwa manusia diciptakan dalam gambar dan rupa, ya. Kalau image itu istilah Ibraninya selem. Selem itu artinya representatif, wakil. Jadi manusia itu diciptakan sebagai wakilnya Tuhan, ditempatkan di bumi, ya. Menggambarkan, merepresentatifkan Tuhan, ya. Itu satu, gambar, image. Yang kedua, likeness, keserupaan, ya. Istilah Ibraninya di sini demut, yang artinya serupa dengan dia, dalam arti manusia itu bisa bermultiplikasi, manusia itu bisa memperluas diri melalui keturunan, ya. Serupa dengan Bapa di surga juga ada itu menciptakan itu artinya memperluas diri, ya. Karena akhirnya nanti Bapa menjadi semua dalam semua. Itu tujuan daripada Bapa menciptakan itu, akhirnya ujung-ujungnya itu Bapa menjadi semua dalam semua ketika nanti maut dihapuskan musuh terakhir. Dan 2 pohon itu Tuhan memang sengaja supaya itu bagian dari proses untuk membuat manusia serupa dan segambar dengan dia, ya. Makan 2 pohon ini, yang pertama makan pohon pengetahuan, pohon maut itu, ya, jenis hidup maut yang dikuasai iblis. Manusia mengalami lah. Ayat Roma pasal 8 itu kan sering kita sebut itu, ya, bahwa seluruh makhluk ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak dia yang menaklukkan. Roma 8 ayat 19 sampai 21. Kemudian baru Yesus datang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Itulah pohon kehidupan itu, ya. Dan di sini kita akhirnya berjalan sampai nanti upah dosa yang terakhir itu maut, ya. Itu ditaklukkan, barulah Bapa menjadi semua dalam semua. Jadi rencana Bapa yang berjaman-jaman berdispensasi ini
Jelas nomor satu, supaya manusia itu menjadi wakil. 7, ya, image. Menjadi wakilnya Tuhan di bumi. Satu. Yang kedua, supaya manusia itu demut. Artinya bermultiplikasi, memperluas diri, dan tujuannya juga ini ya, menaklukkan. Nah inilah istilah menaklukkan di ayat 28 ini. Istilah Ibrani-nya kabas, itu kata kerja, artinya bring into bondage atau bring into subjection, menaklukkan, dan artinya istilahnya ini juga termasuk menginjak. Jadi ada musuh di bumi ini, musuh manusia itu yang harus diinjak, di bring into bondage, ditundukkan, ya. Itu tujuan, bukan penyembahan. Tidak ada disinggung-singgung di sini penyembahan. Di Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, tidak ada. Tuhan tidak bilang, baiklah kita menjadikan manusia supaya mereka menyembah kita. Tidak ada itu. Jadi kalau ada pengkhotbah bilang, tujuan pokoknya penyembahan yang terpenting, yang lain tidak penting. Ini nggak ngerti. Nggak ngerti ini tujuan Tuhan, ya. Saya nggak bilang penyembahan ada bagiannya. Nanti makanya kita lihat, ya. Ibadah atau penyembahan atau korban persembahannya nanti kita melihat, karena setiap zaman juga beda itu, ya. Oke, jadi yang penting kita harus tahu dulu bahwa manusia diciptakan dua tujuannya. Menjadi serupa, ya. Ingat dulu ya, ada banyak orang bilang Adam dan Hawa ketika di Taman Eden itu udah serupa dan segambar dengan dia. Belum. Ya. Karena mereka belum tahu yang baik dan jahat. Mereka belum beranak cucu, belum serupa, ya. Belum demut, ya. Mereka belum dahan menaklukkan bumi ini, ya, karena mereka baru disuruh menaklukkan Taman Eden, jaga itu. Oke, ya, jadi manusia itu tujuannya jelas, ya, supaya dia menjadi wakil, serem. Yang kedua supaya menjadi demut, supaya menjadi serupa, ya, bermultiplikasi, memperluas diri. Dengan maksud agar kabas, menginjak atau bring into bondage, menaklukkan, ya, musuh-musuhnya yang Tuhan taruh di bumi ini. Itulah, ya, tangkap itu, ya. Nanti manusia beranak cucu perluas, akhirnya Bapa bisa mengekspresikan dirinya melalui manusia, dan di dalam manusia itulah Bapa menjadi semua dalam semua. Tapi nanti tuh masih panjang itu ceritanya itu, ya. Nah, mari kita melihat sekarang, ya. Jadi penyembahan bukan tujuan utama. Ingat itu dulu, ya. Penyembahan, apalagi kalau pengertiannya nyanyi-nyanyi, angkat tangan, apalagi kalau ngomong sampai di surga nyanyi terus, ini udah terlalu ngawur itu. Terlalu ngawur, ya. Terlalu tidak tahu itu maksudnya. Padahal kita ini jelas kok. Ini kan ketahuan ya tujuannya. Baiklah kita menjadi jelas itu. Itulah rencana Tuhan, ya. Mari kita melihatlah. Sekarang kita masuk mengenai Kain dan Habil. Inilah orang pertama ini. Orang pertama karena mereka setelah Adam punya anak dua itu, ya itu. Inilah pertama kali penyembahan itu, atau ibadah itu, atau korban itu. Ya, disinilah pertamanya itu. Kita mau melihat. Karena gini, ada satu pemahaman dalam hermeneutik itu artinya first mention principle. Prinsip disebut pertama. Artinya, kalau kita mau membahas suatu istilah atau suatu topik, kita harus cari dulu dia kemunculannya yang pertama di dalam Alkitab. Karena nanti pemahamannya itu menjadi pemahaman dasar. Ya. Menjadi pemahaman dasar. Nanti pemunculan berikutnya itu ditambahkan pemahamannya ke dalam pemahaman dasar ini. Itu artinya first mention principle. Karena kalau nanti kita langsung misalnya mau penyembahan, langsung kita comot cerita mengenai Daud yang membuat, ya, ada melalui sejak zaman Daud itulah ada puji-pujian, ada penyanyi, ada macam-macam pemusik dan sebagainya. Jadi langsung kita copot itu, nanti kita salah. Udah itu dia bilang penyembahan itu artinya nyanyi. Ini kita lihat dulu dari Kain dan Habil ini. Mari kita lihat dulu, ya, penyembahan atau ibadah, atau ini kita satukan aja dulu pengertiannya, ya, atau worship atau korban persembahannya kita satukan dulu. Ya, mari kita melihat dulu Kejadian pasal Kain, ya, Kain dan Habil itu pasal 4, ya. Nah, kita lihat di sini. Adam, kemudian manusia bersekutu dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain.
Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Kemudian dilahirkanlah Habel, adik Kain. Nah, ini Habel ini gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Kemudian ayat 3, setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan yang kita bilang penyembahan ibadah atau dengan segala korbannya di sini. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan, ya, sebagian daripada itu hasil tanahnya itu dalam bentuk sebagai korban persembahan. Nggak tahu apakah ini dibakar, karena kalau Habel dibakar dia juga mempersembahkan anak sulung, ya, kambing dombanya, lemak-lemaknya itu ya, kalau Habel dipotong itu dibakar, ya, korban persembahannya, ya. Oke. Nah, persoalannya di sini, ya. Kain dan persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Tuhan nggak berkenan. Tapi Habel dan persembahannya itu berkenan. Ada yang menjawabnya begini, iya, karena Kain persembahannya itu soal tumbuh-tumbuhan gitu loh. Kalau tumbuh-tumbuhan, ya berarti tidak melihat adanya dosa, ya. Ada yang bilang begitu, ya. Terus kalau Habel, ya persembahannya kan kambing, menyembah itu, jadi ada simbol daripada Kristus. Saya tidak setuju dengan pandangan itu, karena yang ditolak di sini bukan korban persembahannya, tapi orangnya. Perhatikan di sini, ya. Ini ayat yang ke-4, ya. Maka Tuhan mengindahkan Habel. Ini ingat dulu, ya. Mengindahkan Habel, orang, ya. Kemudian ayat 5, tetapi Kain, nah ini orang juga, tidak diindahkan. Jadi ini persoalannya bukan masalah ritualnya, korbannya itu, soal dia ini hasil tani, ini hewan, bukan itu yang jadi masalah. Yang masalah orangnya yang mempersembahkannya itu. Mari kita melihat dulu sebentar, ya, 1 Yohanes 3 ayat 12, ya. Untuk membuktikan bahwa Tuhan melihat orangnya dulu. Ini orangnya ini benar apa enggak gitu loh. Ya, bukan ritual korbannya yang diperhatikan Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 12, ya, bilangnya begini. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Perhatikan ini. Alkitab bilang Kain orangnya itu berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya yang membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat. Dan adiknya Habel benar. Ya. Jadi orang, perhatikan juga di sini tuduhan Tuhan itu. Ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi masalahnya nih, Kain ini kenapa ditolak? Bukan karena dia mempersembahkan hasil tani, sementara Habel itu hewan, bukan itu. Tapi karena Kain memang berasal dari si jahat atau berbuat jahat yang membunuh adiknya. Nah ini. Jadi tangkap dulu, ya, ini pengertian dasar ini mengenai penyembahan, mengenai ibadah, ya, mengenai korbannya itu semua. Karena dalam dunia kekristenan jadi yang ditekankan jadi seperti ritualnya itu. Korban, persepuluhan lah, yang 2 sulung lah, yang nyanyi lah, penyembahan, enggak dilihat orangnya. Justru Tuhan melihat orangnya. Siapa dia yang melakukan itu? Ya. Itu makanya nabi-nabi dalam perjanjian lama tuh berkali-kali negur orang Israel. Bahkan Tuhan bilang, aku udah nggak tahan melihat korban persembahanmu. Sebab engkau itu perbuatannya orang Israelnya itu. Engkau membuat belenggu-belenggu, engkau membuat dosa ini dan itu sebagainya. Itu yang membuat korbannya jadi nggak berkenan. Jadi, ini saya pembuka dulu lah, ya. Kain sampai habis, kita stop dulu sini, ya. Kita mau nanti yang berikut baru kita cerita Nuh, cerita Abraham dan sebagainya semuanya. Jadi intinya sekarang kesimpulannya dulu, ya. Sebentar, karena ini pembukaan aja dulu. Kesimpulannya, Tuhan mencari penyembah, ya, bukan korban persembahannya, jenisnya yang inilah, yang itulah. Jadi sekarang ini pemahaman dasar ini, ibadah yang Tuhan berkenan itu, atau penyembahan yang Tuhan berkenan itu, atau korbannya itu, semuanya itu ditentukan oleh
relationship. Orang itu siapa? Bagaimana hubungannya dia dengan Tuhan? Itu dulu, ya. Soal nanti korbannya itu mau hasil tani atau hewan. Kalau zaman itu ya, kalau zaman sekarang ini soalnya apa? Soalnya nanti kita bahas. Yang penting orangnya dulu. Tuhan nggak cari penyembahan, ada yang bilang itu. Tuhan cari penyembah orang, ya. Relationship. Jadi penyembahan atau ibadah atau worship itu ada dua aspek. Aspek pertama yang vertikal, itulah relationship. Siapa dia? Orang itu di hadapan Tuhan. Itu nomor satu. Itu yang penting, ya. Karena kalau ini sudah nggak benar, udah mau persembahannya apapun juga nggak ada itu, ya. Yang kedua baru ritual, aspek ritualnya. Memang ibadah itu atau penyembahan atau apa punya aspek ritual. Nah, dalam zaman Kain dan Habel itu aspeknya ya itu korban hasil tani dan hewan, ya. Kalau di zaman kita itu nggak begitu, ya. Tapi ini tangkap dulu pengertian dasar ini. Inilah basic understanding istilahnya ini yang nggak boleh dilupakan. Nanti kalau kita sampai kepada Daud yang nyanyi-nyanyi, awas, kita ingat dulu ini pengertian ini, bahwa Tuhan cari orang, enggak cari suara-suara yang bagus, musik-musik yang bagus, apa kalau di gedung-gedung yang bagus, yang apa, enggak, Tuhan enggak cari itu dulu. Tuhan cari orang dulu. Kalau ada 2-3 orang yang walaupun suaranya agak miring-miring, minor-minor, tapi hatinya cinta Tuhan, ya Tuhan berkenan. Ya, itu ya. Jadi kesimpulannya, Tuhan mencari penyembah orang yang punya relationship dengan dia. Setelah itu ritualnya memang ada. Ritualnya ada tergantung dispensasinya di mana dia. Oke, ini aja dulu. Nanti kita akan sambung lagi berikut. Haleluya.